Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Sutra Amanda dengan nomor BP 190626 dari kelas Sistem Informasi 11. Jadi saya di sini akan mempresentasikan rangkuman materi yang saya pahami dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Materi yang pertama yaitu transformasi formal. Transformasi formal. Transformasi formal adalah transformasi spesifikasi secara matematik melalui representasi yang berbeda untuk suatu program yang dapat dieksekusi. Transformasi formal digunakan untuk mengembangkan bagian-bagian sistem yang memiliki persyaratan keselamatan yang tinggi, dan pendekatan Reus digunakan untuk pengimplementasian bagian-bagian lain dari sistem manajemen. Di dalam transformasi formal terdapat metode. Dalam ilmu komputer dan rekayasa perangkat lunak, suatu pemodelan matematika yang dapat digunakan untuk menjembatani spesifikasi formal, pembuatan, pengembangan, dan verifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan dari perancangan awal sampai pengujian hasil. Penggunaan metode transaksi formal untuk perancangan peranti lunak dan perangkat keras didasari atas suatu pengharapan sebagaimana terdapat dalam disiplin ilmu-ilmu rekayasa lainnya dengan melaksanakan analisis matematis yang sesuai dengan berkontribusi pada kepercayaan, reliabilitas, dan ketahanan. Yang ini adalah kelebihan transformasi formal. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah kesalahan pada sistem sehingga penggunaan utamanya adalah pada sistem yang kritis. Yang kedua, efektif dalam segi biaya. Yang ketiga, memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Kalau ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama dalam transformasi formal adalah metode ini mempunyai keterbatasan dalam pemakaiannya. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dan pelatihan untuk mengaplikasikannya. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus dan pelatihan untuk mengaplikasikannya. Yang keempat, memerlukan tingkat kerahasiaan dan keamanan yang tinggi sebelum digunakan. Setelah kelebihan dan kekurangan, selanjutnya adalah perbedaan antara pendekatan formal dan waterfall. Yang pertama, spesifikasi persyaratan perangkat lunak diperbaiki menjadi spesifikasi formal yang rinci yang dinyatakan dalam notasi matematis. Yang kedua, proses pengembangan perancangan, implementasi, dan pengujian unit digantikan oleh proses pengembangan transformasional di mana spesifikasi formal diperbaiki melalui serangkaian transformasi menjadi program. Ini adalah tahapan dalam melakukan transformasi formal. Yang pertama, requirements definition. Yang kedua, formal specification. Yang ketiga, formal transformation. Yang keempat, integration dan system testing. Materi yang kedua adalah tentang proyek pada manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu pengertian proyek. Proyek adalah sebuah aktivitas usaha yang cukup kompleks, dilakukan secara tidak rutin, memiliki jangka waktu, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta memiliki standarisasi tersendiri atas produk yang dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan untuk mengerjakan sebuah proyek, maka perusahaan harus dapat mengatur segala sumber daya yang ada agar dapat menjalankan kegiatan proyek secara sinkron sehingga tujuan proyek dapat tercapai. Pengertian proyek menurut para ahli. Yang pertama, Heiser dan Render. Menurut Heiser dan Render, pengertian proyek adalah sejumlah tugas atau pekerjaan diarahkan untuk sebuah hasil.
Yang kedua ada Nurhayati dan Dipo Husodo. Lalu ada ciri-ciri proyek. Sistem berada di dalam satu siklus, memiliki sifat yang dinamis, memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Terdapat banyak kegiatan yang saling terkait, dapat melibatkan berbagai sumber daya, keahlian, serta teknologi, dipengaruhi oleh lingkungan. Kembali pada poin C, memiliki batasan waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Jika kita sedang melakukan sebuah proyek, maka proyek tersebut akan memiliki batasan waktunya, akan selesai pada waktu tertentu yang telah ditentukan agar sesuai dengan rencana dan biaya serta kualitas tertentu. Biaya sebelum proyek itu dilaksanakan sudah diatur dan sudah dihitung berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek untuk mendapatkan kualitas yang bagus. Lalu sebuah proyek dapat melibatkan berbagai sumber daya, keahlian, serta teknologi. Sebuah proyek tentu memiliki SDM yang bagus, yang berkeahlian khusus yang dibutuhkan oleh sebuah proyek, dan alat teknologi untuk membantu pekerjaan agar lebih mudah dan efisien, waktu dan pekerjaan yang dilakukan lebih efektif. Pengertian manajemen. Manajemen ialah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien dengan menggunakan 4 fungsi utama, yaitu planning atau merencanakan, organizing mengatur, actuating melakukan, controlling pengontrolan. Pengertian sistem informasi. Sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen yang saling terhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah pemrosesan input yang terorganisir, memiliki arti dan berguna bagi orang yang menerimanya. Sistem informasi ialah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan menyimpannya, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Gambaran umum sistem informasi. Yang pertama yaitu data. Sistem informasi memerlukan data untuk dikelola menjadi sebuah informasi yang dapat berguna bagi pengguna sistem informasi tersebut. Seperti ini berkas data sistem informasi, lalu laporan harian penjualan. Itulah yang dilakukan informasi dari sebuah data lalu diproses menjadi laporan harian penjualan. Manajemen proyek sistem informasi adalah kerangka kerja atau inisiatif yang mengukur tingkat keberhasilan proyek. Manajemen proyek informasi juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan proyek. Sebuah sistem informasi manajemen proyek dapat menjadi kerangka kerja untuk memandu kemajuan proyek dan membantu untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Di dalamnya terdapat informasi yang akurat dan relevan dengan manajemen dalam kerangka waktu yang diperlukan. Informasi ini membantu untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Lalu yang berikutnya ada tujuan dari manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Yang kedua, mengelola risiko. Yang ketiga, mengelola tim. Yang keempat, membuat perencanaan yang tepat. Yang kelima, menjaga anggaran. Lalu ada manfaat dari manajemen proyek sistem informasi. Manajemen proyek sistem informasi memungkinkan tim proyek untuk menentukan berbagai hal seperti waktu, uang, sumber daya, dan melihat
Apakah mereka dapat menemukan alasan mengapa sesuatu terjadi? Tim harus bisa melacak status dari setiap bagian dari proyek dan menilai pekerjaan yang selesai dan pekerjaan yang masih harus dilakukan. Lalu proyek versus operasional. Manajemen proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik. Yang kedua, manajemen operasional adalah suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada suatu masalah tenaga kerja, barang, bensin, peralatan, bahan baku, atau produk apapun yang dapat dijadikan barang atau jasa yang tentunya dapat diperjualbelikan. Proyek dan operasional. Perbedaan yang mendasar antara kegiatan operasional dan kegiatan proyek adalah kegiatan operasi didasarkan pada suatu konsep mendayagunakan sistem yang telah ada. Faktor keberhasilan dari manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama yaitu dukungan dari materi yang selanjutnya adalah proyek manajemen knowledge areas. Proyek manajemen knowledge areas terbagi menjadi 5 proses dan 10 area pengetahuan. Yang pertama yaitu initiating process group, yang kedua planning process group, ketiga executing process group, yang keempat monitoring dan controlling process group, yang kelima closing process group. Sedangkan yang di 10 knowledge areas terdapat integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resources management, communication management, risk management, procurement management, dan stakeholder management.